Sudah terlihat? Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke, saya ulangi sedikit lagi ya dari slide sebelumnya. Jadi setelah kita menentukan menentukan jumlah tulangan pokok yang kita perlukan di dalam kolom kita, tadi hasil perhitungan kita sudah mendapatkan 16 buah diameter 16 ya, 16 buah diameter 16 yang kita pasang nanti harus merata tentunya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita harus menentukan sengkang. Ya, karena sengkangnya belum kita tentukan. Nah, menurut peraturan tentunya minimum diameter of tie shall be 8 mm. Jadi minimum diameter dari sengkang itu 8 mm dan juga 1/3 dari longitudinal bar diameter. Jadi 1/3 dari diameter tulangan pokok. Ya, nah diameter tulangan pokok tentunya karena kita pakainya uniform sama, ya artinya tadi 16 mili yang kita pakai. Jadi 1/3 dari 16 itu kita hitung berapa? 6. Bandingkan dengan yang 8 tadi, ambil yang terbesar. Ya, ini 8, ini dapatnya 6, maka kita ambil yang 8 untuk diameter dari sengkang ya atau stirrups. Nah, terus bagaimana menentukan spasinya atau jarak sengkangnya? Ya, jarak sengkangnya bagaimana menghitungnya? Nah, di dalam peraturan tersebut, the code suggests that the spacing as of ties to be provided in the jacket in order to avoid flexural shear failure. Ya. Jadi untuk agar tidak terjadi ya keruntuhan lentur geser dari kolom dan juga provide adequate confinement to the longitudinal steel yang juga untuk bisa menyediakan ya efek dari confinement di sebuah kolom tersebut ya kepada tulangan-tulangan pokoknya, maka diberikan rumus seperti ini. S ya spasi tadi sama dengan FY kali DH kuadrat per akar FCK dikalikan T kalikan TJ ya seperti itu. Nah, di mana FY ini adalah yield strength of steel ya, yield strength. Jadi tegangan leleh ya dari baja. Sedangkan FCK adalah cube strength of concrete. Jadi ini mutu beton. Tapi memang kalau pakai K ini biasanya mutu betonnya dianggapnya kubus ya. Sebetulnya ini dianggapnya kubus. Ya, kalau di situnya, tapi nanti ya bisa disesuaikan lah ya kita. Jadi untuk mutu beton ya, mutu betonnya yang kita miliki ini mutu baja, ini mutu beton. DH adalah diameter of stirrup ya, diameternya dari sengkang ya, tulangan sengkang yang kita pakai, dan TJ adalah thickness of jacket. Jadi ini ketebalan dari jacketing kita. Ya, jadi rumus ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai spasi. Ya. Nah, ini spacing of ties or stirrup required. Nah, ini nilainya. Nah, ini kalau tidak ada kesalahan ya, ini 16 saya ini kan. Ini seharusnya 10 ya. 16 itu diameter longitudinal. Diameter itunya ya. Ini seharusnya karena DH ini diameter of stirrupnya. Ya, diameter dari sengkangnya seharusnya ya di sini. Jadi ini harusnya lebih kecil ya hasilnya. Nah, ini S sama dengan kita masukkan nilai-nilai tersebut ya dikalikan di sini akar 25 kali 200 sehingga akan mendapatkan nilai S 110. Nah, kalau nanti angkanya di sini memang tidak pas atau tidak atau berkoma-koma, artinya kita ambil pembulatan ke arah yang bawah ya, pembulatannya ke bawah. Jangan membulatkannya ke atas kalau sengkang jarak sengkang. Kalau jumlah diameter ya, jumlah tulangan atau diameter itu kita bulatkannya ke atas ya, jumlah tulangan dengan diameter itu bulatkan ke atas, tetapi kalau sengkang ya, jarak sengkang itu kita bulatkannya harus ke bawah. Contoh, kita dapat 110. Ini kalau di lapangan sebenarnya lebih susah ya. Kita langsung pakai 100. Ya, itu lebih baik kita pakainya 100 ya. Kita bulatkannya ke bawah. Sehingga kita bisa dapatkan nanti kita bisa pasang untuk sengkangnya dengan menggunakan diameter 8
ya, diameternya 8 sengkangnya, terus jaraknya tadi 110. Mungkin kalau ini 10 berbeda ya. Anggap misalnya ini jaraknya jadi 100. Jadi kalau kita mau, sekali lagi, kalau mau membulatkan, jarak sengkang itu ke bawah pembulatannya. Ya. Karena nanti dia semakin kecil, jarak sengkang itu semakin baik. Dibandingkan ketika kita membulatkan ke atas, nanti tambah besar jarak sengkangnya. Justru itu semakin tidak aman. Ya, jadi ini kita dapatkan tuh sengkang 8 mili sengkangnya dengan jarak sengkang di sini ya 110 mm center to center atau as ke as, ya, jaraknya ini as ke as. Nah, ini detailing, ya, salah satu contoh detailingnya yang kita buat. Jadi gimana? Kita membuat sketsa. Jadi kalian pun nanti tugasnya sampai sini, ya, buat sketsanya. Jadi kolomnya nanti jadi bagaimana? Ini lihat, kalau kalian perhatikan, ini 450 lebar, ya. Ini panjang kolom, ya. Jadi panjang lebar kolom ini 450, 650. Ini hasil desain tadi, ya. Panjangnya 650, ininya lebarnya 450 dari kolomnya. Kalau kita perhatikan, ini yang dicoak, ya, ini yang dicoak. Ini adalah beton, yang di dalamnya ini adalah beton lama atau existing concrete, ya, existing column. Ya, jadi ini existing column yang ini. Ini harus dicoak, ya, nanti dalam pelaksanaannya. Tidak mungkin kalian hanya nempelin di luar-luarnya. Ini harus dicoak. Untuk ini, ya, tulangan yang hitam, ini adalah tulangan lama, existing reinforcement, ya, existing reinforcement atau existing longitudinal reinforcement. Jadi ini yang ada dulu, yang existing, yang lama. Jadi dicoak supaya apa? Supaya nanti kita ingin bisa menyambungkan tulangan lama dengan tulangan baru. Nah, ini yang di luar, yang putih-putih, ini tulangan lama yang kita dapatkan tadi. Jumlahnya berapa? Tadi 16, ya. Tadi 16. Ini 5 di sini. Ini 5, 10, ini 3, ini 3. Ya, 10 tambah 6 berarti 16. Itu tadi saya katakan. Disebar secara merata. Ya. Karena itu diusahakan, kalau model kolom seperti ini, nanti jumlah tulangannya itu jangan yang nanggung. Artinya kalau bisa kelipatan 4. Ya. Kenapa? Karena kelipatan 4 itu kita akan lebih mudah nanti memposisikan tulangannya, karena ini ada 4 sisi, ya. Jadi kita kelipatan 4 kalau bisa dibuat jumlah tulangannya, ya. Jangan kelipatan 2, tapi kelipatan 4. Jadi kayak 4, 8, 12, 16 gitu, ya. Supaya nanti kita mudah di dalam menyimpan tulangannya. Nah, jadi dari tulangan lama ke tulangan baru itu biasanya kita harus pasang, ya, penyambung konektor, itu yang disebut dengan bend down bars. Ya, ini untuk menyatukan tulangan lama dengan tulangan baru. Kenapa? Karena kalau kita tidak pakai ini, ya, bend down ini istilahnya, bend down bar, ini dari baja juga, bekas-bekas tulangan baja atau potongan-potongan tulangan baja bisa kita pakai, ya. Karena kalau kita nggak pakai ini, ya, bend down bar ini atau konektor ini antara tulangan lama dan tulangan baru, nanti ketika bekerja, ya, tulangan lama dan tulangan baru ini bukan tidak merupakan satu kesatuan. Jadi masing-masing nanti bekerjanya kalau kita tidak buat ini konektor penyambung, ya. Jadi kalau kalian tidak lakukan konektor, ini dia tidak akan bekerja secara bersama-sama dia bekerjanya. Jadi nanti masing-masing saja tulangan lama, tulangan baru gitu. Padahal kan kita inginnya ini bekerja bersama-sama. Nah, tetapi memang ini dengan keterbatasan biasanya kita tidak mungkin menyambungkan semuanya, ya. Karena memang, tapi minimal ada beberapa yang disambungkan, tergantung nanti dari jumlah tulangan yang ada di kolom lama, ya. Jadi ini disambungkan minimal supaya nanti ada efek interlock, ya, antara beton lama atau tulangan lama dengan beton baru ataupun tulangan baru, sehingga kita sambungkan ini dengan bend down bars. Ya, ini jenisnya biasanya agak macam-macam bentuknya, ya. Ada yang menyebut dowel, ya, seperti dowel gitu. Tapi ini tetap dari baja, ya, karena tulangan baja nanti kita sambungkan. Ini biasanya pakai las gitu, ya, sehingga nyatu antara tulangan lama dan tulangan baru, ya, seperti itu. Nah, ini istilahnya cross section detail, ya.
detailing dari potongan jacketing kolom ini, ya. Kalau dari samping, kalau tidak dipotong kan kita mungkin nggak kelihatan, hanya terlihat paling kalau tampak samping itu nambah saja dimensi ya kiri kanan. Tapi kecuali kalau kita potong menyamping, ya itu pun kalian bisa nanti memunculkan seperti apa tulangan-tulangan yang ada. Jadi nanti kalau tugas itu kalian sampai ke detailingnya potongan melintang dan potongan memanjang dari kolomnya, ya. Tidak perlu tampak, karena kalau tampak mah tidak jelas ya nanti. Jadi bisa potongan melintang ya, dari misalnya cross sectionnya seperti ini, terus potongan memanjang itu dari samping tapi kalian potong ke bawah, jadi nanti terlihat ketinggian kolomnya ya, dengan detailing tulangan yang ada ya, baik itu tulangan baru ataupun tulangan lama yang mungkin yang tidak dimunculkan secara jelas ya tulangan lamanya. Kalau potongan secara ini ya memanjang, melintang ataupun memanjang. Oke, itu. Dan ini sedikit lagi, mungkin for column where extra longitudinal reinforcement is not required, a minimum of diameter 12 bars in the four corner and ties, tadi ya sudah kita bahas. Jadi kalau yang tidak dibutuhkan longitudinalnya, nah maka tetap harus dipasang. Ya tadi 4 buah minimal dengan diameter 12 itu harus tetap dipasang, karena ketika di situ ada beton baru, ketika nanti tidak dipasang tulangan, jadi itu tetap saja akan menjadi seperti tidak ada efek kekuatannya ya ketika tidak dipasang tulangan. Dan juga nanti dikhawatirkan ada beban-beban berlebih, apakah tekan atau tarik khususnya, yang kalau tidak ada tulangan nanti beton itu malah akan rusak ya kalau tanpa tulangan. Sehingga tetap diberikan tulangan minimum ya, termasuk dengan sengkang ya, sengkang minimumnya pun harus dipasang. Dan juga should be provided with dibengkokkan itu dengan bengkokan 135 derajat ya, bengkokannya ini 135 derajat. Ini jadi kaitannya ya, kaitannya ini 135 derajat. Ya, dan saya yakin kalian sudah dapat ya di bengkel ya, di lab konstruksi kalian membengkokkan itu berapa derajat. Jadi ini harus dibengkokkan 135 derajat, dan juga panjang ini panjang bersih ya, yang bukan bengkokan, panjang lurusnya yang bukan bagian dari bengkokan itu 10 diameter ya. 10 kali diameternya. Jadi kalau diameternya tadi 8 ya, 8 mili berarti 8 ini 10 D ya. Jadi ini 10 kali D biasanya. Kurang lebih panjangnya ini. Oke, itu mungkin sementara untuk yang kolom ya. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan dari kalian berkenaan dengan kolom ya, jacketing, konkret jacketing untuk elemen kolom. Silakan kalau ada pertanyaan dari kalian. Ini semakin berkurang ya, kayaknya tadi ada saya sempat lihat ada 28 nih yang hadir di sini. Pada kemana nih? Pujiarti udah hadir? Hadir, Bapak. Oh, hadir. Kenapa tadi terlambat ya? Iya, Bapak, tadi pagi yang terlambat pas jam 8. Kita nambah 10 cm ya. Penambahan ketebalan konkret jacketing sesuai dengan code, sesuai dengan peraturan yang 10 cm itu adalah pokoknya penambahan dari yang ujung sini. Yang ujung beton yang lama ya. Kalau saya buat ini ujung beton di sini kan ujung betonnya nih. Jadi dari 10 cm itu dari sini, ujung sini sampai ujung sini. Gitu. Itu pokoknya sudah include mau selimut beton mau apa, intinya 10 cm itu adalah pokoknya penambahan dari permukaan luar ya, dari permukaan luar kolom lama ya, permukaan luar kolom lama ke permukaan luar kolom baru. Itu 10 cm itu ya. Jadi artinya kita tambahin pokoknya 10 cm ke kiri, dari sini 10 cm ke kanan. Gitu. Jadi yang tadinya ini 550, kalau kita tambah
Ini kalau ini 100 ke sini, 100 ke sini, jadi tambah 200 ya. Jadi ini 450 awalnya. Yang lama ini, 450 nilai ini panjang ininya. Sehingga kita tambah 100 ke kiri, kita tambah 100 ke kanan, nah maka kita jadi dapat 650 dari ujung ke ujung. Ini total 650. Terus nanti selimut betonnya gimana? Selimut beton ya kita perhitungkan lagi setelah itu. Ya, selimut betonnya. Jadi intinya yang kita tambah 100 kiri, tambah 100 kanan, itu pokoknya betonnya. Ya, kita tambah. Nanti selimut betonnya sendiri ya kita sesuaikan saja. Kalau selimut beton 40 mili ya berarti dari ujung sini kita ambil ke dalam 40 mili misalnya. Ya, dari sini ke sini misalnya. Jadi tetap ini pokoknya 10 cm kiri, 10 cm kanan itu asumsi kita itu sudah termasuk selimut beton. Bukan ditambah lagi nanti dengan selimut beton gitu ya, 40 kiri, 40 kanan, enggak. Intinya kita nambah pokoknya luasan beton yang dibutuhkan itu adalah kita tambahkan sesuai perhitungan kita dan kita ukur dari permukaan luar beton lama ke permukaan luar beton baru. Itu ya, Faisal ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang lain ada lagi? Diam itu ngerti atau bingung nih? Ini perhitungannya ya, kalau dibandingkan FRP ini lebih sederhana kok ya. FRP itu banyak sekali rumusnya. Jadi kalau FRP itu mungkin kalian perlu Excel ya, bagusnya kalau menghitung FRP itu, karena kalau dengan Excel nanti kalian lebih mudah gitu, tidak perlu ngitung lagi dari awal, ngitung lagi awal gitu ya untuk ngecek ini. Tapi banyak sekali rumusnya kalau FRP itu. Jadi ini lebih simple ya, lebih sederhana tentunya. Dan ini ingat sekali lagi, ini saya baru PU. Nah, nanti saya lupa. Tadi ada MU kan, ini tidak diperhitungkan langsung MU, jadi ini dianggap memang sudah masuk. Tapi harus dicek MU-nya. Diceknya gimana? Dengan menggunakan diagram interaksi. Kalian sudah belajar PCA column ya dengan Bu Mardiana ya? Sudah belajar ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, jadi nanti untuk MU tadi, ya kan tadi ada MU-nya, momennya, momen ultimate-nya. Ini kan kita tadi mendesainnya berdasarkan PU, karena itu lebih sederhana PU itu. Nah, sehingga nanti dari MU-nya itu kita cek dari nanti dimensi yang baru ini, ya dimensi ini kita cek ke diagram interaksi dengan menggunakan PCA column. Ya, kita cek. Kita bisa inputkan ya, 2 baris tulangan begini, tulangan lama, tulangan barunya kita sudah bisa masukkan. Kalau betonnya kita jangan, beton lamanya tidak perlu kita masukkan ya. Kita asumsikan ini betonnya udah nyatu. Jadi betonnya langsung 650 kali 450. Tapi tulangannya bisa dibuat 2 baris begini. Ya. Nah, nanti cek di PCA column dengan MU yang ada di soal tadi masuk tidak. Rata-rata biasanya masuk ya, rata-rata, karena dengan menambah dimensi kolom itu biasanya dia lebih tahan juga. Tapi ya tetap harus dicek untuk membuktikan apakah MU-nya aman atau tidak. Jadi ini tadi didesain berdasarkan PU. Ya, sedangkan MU-nya nanti dicek dengan menggunakan PCA column. Oke, silakan ada pertanyaan. Cukup ya? Paham lah ya, karena ini simpel sekali lagi dibanding FRP mungkin, karena FRP banyak sekali ya rumus-rumusnya. Oke, jadi yang berikutnya adalah jadi kalian nanti buat tugas simpel ya, tugas sederhana saja. Kalau yang steel plate, kalian gimana kemarin Pak Heri ngasih soalnya gimana? Ada yang boleh bisa menjelaskan sedikit? Kalau Pak Heri kemarin per materi. Jadi ada 3 tugas. Yang pertama tugas desain lentur, desain geser, sama desain kolom gitu Pak.
Ya, maksud saya soalnya diambil dari mana? Soalnya Dari Pak Heri, Pak. semua sama sekelas. Ya, sama Pak. Nggak ada yang dibedakan gitu. Nggak ada, cuma pas UTS dibedakan, Pak. Oh, pas UTS saja dibedakan. Oke, jadi gini, kalau dari saya, kalian buat ini ya, buat satu ini saja satu bentang ya, satu bentang ini apa kayak denah ya, tapi denahnya tidak ini cuma satu bentang saja denahnya ya, berapa kali berapa gitu ya, terus tapi diusahakan tiap orang tuh berbeda ya bentangnya ataupun ininya ya. Jadi tidak perlu banyak, saya cukup tetap satu lantai saja ya, satu lantai, buat satu lantai 4 kolom ya gitu, satu lantai 4 kolom, kasih plat satu ya di atasnya, jadi kayak dak gitu. Nah nanti tapi buat dimensi kolomnya kalian sementara yang kecil saja dulu ya, sementara artinya maksud saya dibuat dimensi kolom yang masuk saja, bukan kecil ya, artinya yang pas dengan bebannya mati dan hidup saja ya, beban mati dan hidup itunya cuma satu bentang ya, cuma satu bentang. Terus kalian dapatkan desain kolomnya dulu ya, dapatkan kalian desain kolom yang tahan dari mati hidup saja itu dulu, dapat misalnya kalian kolomnya B kali berapa, H kali berapa. Tapi artinya diusahakan itu seefektif mungkin si kolom yang awal, jangan terlalu besar juga karena ini cuma mati hidup loh bebannya ya. Dan bentangnya pun ya jangan gede-gede ya bentangnya. Maksud saya nanti paling dibeda-bedakan kalian itu, jangan terlalu beda-beda tiap mahasiswa, bedanya paling jangan beda 1 meter gitu. Jadi nanti kalau beda 1 meter tiap orang, nanti yang kebagian yang ini bisa berapa. Jadi artinya beda-bedakan saja, pakai koma-koma ya bentangnya. Paling minimum bentangnya itu paling minimum dimulai dari 2 kali 2 ya. Dari 2 kali 2 saja. 2 meter kali 2 meter coba. Itu terus nanti kalian bebani mati dan hidup sesuai pembebanan, karena saya yakin kalian di PSBG udah biasa, apalagi di PSBG mungkin dengan karyawan beberapa lantai. Ini cukup satu lantai saja ya, satu portal gitu, jadi 4 kolom gitu. Terus kalian bebani mati hidup saja untuk dapat kolom awal ya, untuk dapat kolom existingnya dapat berapa kalian. Setelah itu kalian tambahkan beban hidupnya, perbesar, mati dan hidup kalian perbesar aja, pokoknya terserah. Pokoknya sampai muncul merah di etabs-nya. Ya, kalian pakai etabs misalnya boleh, pakai sub boleh, ya. Nah, pokoknya tambahkan. Jadi kalian simulasi saja masing-masing. Tambahkan bebannya, terus kalian running lihat sampai nggak kuat lagi si kolomnya. Merah, muncul merah. Nah, ketika sudah muncul merah, kalian lakukan desain jacketingnya. Nah, jadi saran saya sekali lagi, kolom yang awal kuncinya itu harus efisien. Jangan terlalu gede ya maksud saya. Karena kalau terlalu gede nanti kalian tambah gede lagi ketika di jacketingnya. Ya, jadi nanti buat dulu dengan mati yang hidup yang standar saja akan dapat